Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nova pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem gerak manusia. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Bergerak berarti dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa manusia dapat berdiri tegak atau bergerak dengan leluasa? Hal ini dikarenakan tubuh kita terdiri dari alat gerak yang saling bersinergi. Rangka, sendi, dan otot adalah tiga alat yang menyusun sistem gerak pada manusia. Rangka adalah sekumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan membentuk postur tubuh. Rangka merupakan alat gerak pasif, di mana membutuhkan otot untuk bergerak. Rangka juga berfungsi untuk menopang tubuh agar dapat berdiri tegak. Rangka atau tulang juga memiliki fungsi lain. Di antaranya adalah tempat memproduksi sel darah merah dan putih, melindungi organ bagian dalam, dan tempat melekatnya otot. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya. Berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan syaraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran ini disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak yang disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastin. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut-serabut elastin mempertahankan tulang agar tetap kuat dan tidak rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per second. Sel-sel darah putih juga dihasilkan dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernafasan, hidung, dan telinga. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Pada saat janin atau calon bayi yang masih ada di dalam kandungan, hampir semua tulang yang terdapat pada tubuhnya merupakan tulang rawan. Seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang keras. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Akan tetapi, pada perkembangannya tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Tulang pada daun telinga, tulang hidung, ataupun tulang rawan penyusun persendian adalah contoh tulang rawan. Tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Bagaimanakah proses osifikasi berlangsung? Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang.
Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kita baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka kita adalah 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika kita sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Bentuk dan ukuran tulang-tulang kita tidak sama. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu tulang pipa atau tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus, tulang pipih, misalnya tulang dada atau sternum, tulang pendek, misalnya tulang pergelangan tangan, dan tulang tidak beraturan, misalnya pada tulang punggung atau vertebrae. Dari 206 tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita, terdiri dari 80 tulang penyusun kerangka aksial dan 126 tulang kerangka apendikular. Kerangka aksial berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka aksial antara lain tulang tengkorak, tulang belakang atau vertebrae, tulang rusuk, dan tulang dada. Kerangka apendikular memiliki fungsi utama sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikular diantaranya adalah anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang penyusun gelang panggul. Sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan amfiartrosis. Misalnya, sendi antar ruas tulang belakang. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan diartrosis. Jenis sendi tersebut adalah sendi peluru. Sendi ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Contohnya adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah seperti engsel pintu. Contohnya adalah sendi-sendi pada siku dan lutut. Sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lainnya berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka, belakang, dan ke samping. Contohnya adalah sendi pada pangkal ibu jari. Sendi geser. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lainnya. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh kita bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Otot bekerja secara volunter ataupun involunter. Otot yang bekerja secara volunter atau di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat kita kendalikan. Artinya, kita dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Contohnya, kerja otot-otot pada saat kita makan, menulis, berlari, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang kita lakukan secara sadar. Otot yang kerjanya di luar kesadaran atau involunter adalah otot yang tidak dapat kita perintah atau kita kendalikan secara sadar. Artinya, kita tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup di luar kesadaran kita. Contoh dari aktivitas otot tersebut adalah otot jantung yang selalu memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian aktivitas-aktivitas otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Jaringan-jaringan otot dapat kita bedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot rangka,
Otot polos dan otot jantung. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon adalah pita tebal, berserabut, dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar, cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung kemadu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berrelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung mirip otot polos karena tergolong otot tak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidup kita. Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadar kita. Gangguan pada sistem gerak diantaranya adalah rickettsia, terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium yang umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Artritis atau penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak, sehingga sendi menjadi sakit dan bengkok. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang belakang, yaitu kifosis, kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Demikian penjelasan Ibu tentang sistem gerak pada manusia. Semoga kalian memahaminya ya. Jumpa pada video Ibu selanjutnya. Semangat belajar!